Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Sebelumnya untuk Bapak Asman Muntoha, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Komputasi dan Simulasi Reservoir. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Brigita Bagis Sabelia dengan NIM 122480070 bersama dengan rekan saya yaitu Sepsariani Wijaya dengan NIM 122480086. Sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem reservoir linear dengan aliran satu arah di sumbu X, yang mana pada hal ini volume kontrol dari sistem ini ditandai dengan warna biru. Kemudian, seluruh sistem ini memiliki ketebalan yang seragam dengan menerapkan prinsip konversi massa, yaitu massa fluida yang masuk dikurangi dengan massa fluida yang keluar, yang mana akan menghasilkan rumus dari massa fluida yang telah terakumulasi di dalam suatu volume kontrol. Lalu, definisi dari rumus massa ini sendiri ialah untuk mengetahui laju aliran massa sama dengan laju aliran polimetrik dikalikan dengan densitas. Dapat diketahui Q sama dengan luas kali kecepatan. Jadi, apabila ingin mensubstitusikannya, Q dan dipindahkan T dari kiri ke kanan. Lalu kemudian akan didapatkanlah rumus untuk massa. Selanjutnya ialah menghitung massa fluida yang masuk, yaitu dengan cara menambahkan posisi X ditambahkan dengan delta X ke rumus massa. Lebih jelasnya lagi yaitu area itu lebar dikali dengan tinggi. Lalu apabila ingin mensubstitusikannya untuk massa yang keluar, kita dapat menggunakan dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja dengan menambahkan posisi pada X, yaitu area tetap lebar dikali dengan tinggi. Adapun akumulasi pada massa dasarnya ialah selisih dari volume ini dikalikan dengan total densitas fluidanya. Alasannya sendiri mengapa proses ini terlibat, yaitu kita ingin mencari tahu densitas dari fluida tersebut, yang dimana densitas total dikalikan dengan porositas sama dengan densitas fluida. Lalu untuk volume diganti dengan lalu untuk volume sendiri digantikan dengan lebar kali tinggi kali panjang, yang kemudian akan menjadi rumus konversi massa. Lalu dengan membagi seluruh persamaan dengan lebar, tinggi, selisih, dan waktu, kita akan mendapatkan, lalu dapat menyederhanakannya lagi dengan membatasi persamaan dua kali, yaitu dengan delta X mendekati 0 dan delta T mendekati 0. Lalu di sini akan didapatkan persamaan untuk persamaan kontinuitas. Lalu di sini terdapat contoh soal dari yaitu sebuah truk membawa ke persamaan transport yang kemudian dikemudikan oleh seorang pria yang biasa dikenal sebagai Darcy. Hukum Darcy ini sendiri terkenal di antara kita. Lalu mengapa alasan 5,615 ini dikalikan? Yaitu dikarenakan kita ingin mengubahnya menjadi satuan barel per hari, yang mana Q sama dengan V dikali A. Jadi ketika kita menyusunnya kembali, V sama dengan Q akan dibagi dengan A, dengan memindahkan A ke kiri dan menggantikannya dengan V. Lalu kemudian kita akan mendapatkan persamaan transport tersebut. Lalu untuk langkah-langkah pengerjaan dari contoh soal yang telah saya bacakan sebelumnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sepsariani. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Gita. Jadi di sini persamaan transport dimasukkan ke dalam persamaan kontinuitas. Nah, di sini di sebelah kanan persamaan ini diturunkan menggunakan aturan produk. Nah, ada dua variabel yang tidak diketahui. Jadi kita biarkan saja satu variabel diturunkan dan yang lainnya tetap. Lalu di sini kita turunkan lagi. Aturan lantai diterapkan
pada delta PHI per delta T. Kemudian dimasukkanlah solusinya. Di sini ada kompresibilitas batuan yang terkait dengan porositasnya. Jadi rumus kompresibilitasnya batuan itu dimasukkan ke dalam persamaan. Lalu kompresibilitas ini langsung terhubung dengan reservoir homogen dengan permeabilitas dan viskositas fluida yang konstan. Jadi kita ini tidak perlu lagi membedakan keduanya dan kita perlu mengeluarkannya dengan menggunakan aturan produk. Kita bisa membedakan sisanya dan inilah hasilnya. Lalu kita masukkan lagi persamaan yang aslinya. Selanjutnya kita bedakan densitas dalam X dan T dengan menggunakan aturan rantai. Lalu kita masukkan kembali ke dalam persamaannya. Jadi kemudian kita hilangkan terus dengan cara kita bagikan sendiri. Di sini kita mendapatkan rumus C yaitu kompresibilitas fluida. Kompresibilitas fluida kemudian dimasukkan ke dalam 2 kali persamaan. Persamaan tersebut kita sederhanakan lebih lanjut dan seperti bisa kita lihat di sini ada kompresibilitas fluida di sisi kanan dan sisi kiri, persamaan yang mengarah ke total kompresibilitas CT. Terus persamaannya diatur ulang dan akhirnya kita bisa mendapatkan persamaan difusivitas dalam satu satuan hari dan lainnya di dalamnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.